Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini aku mau membahas tentang metode pembayaran atau transaksi. Dan seperti yang kita semua tahu ya teman-teman, kalau orang zaman dulu mereka melakukan transaksi menggunakan metode barter. Jadi mereka menukarkan barang yang mereka punya dengan barang yang mereka butuhkan. Tapi seiring berjalannya waktu, kebutuhan manusia ini semakin meningkat. Semakin banyak, semakin besar, sehingga metode barter ini mulai tidak efisien. Makanya orang-orang pindah deh dari metode barter ini ke uang tunai seperti yang sampai saat ini masih kita lakukan. Belanja atau bayar apapun masih bayar pakai uang tunai. Tapi karena dunia ini semakin maju, semakin modern, dan teknologi juga terus berkembang, ada nih satu metode pembayaran yang disebut dengan cashless. Kita nggak perlu bawa uang tunai lagi kemana-mana, kita udah bisa beli atau bayar apapun yang kita mau. Contohnya kayak pakai m-banking, pakai e-money, e-wallet, pakai QR atau lain sebagainya. Nah, bahkan kayaknya nih di masa depan tuh kita semua melakukan transaksi menggunakan metode cashless ini. Karena contohnya nih ya, sekarang aja udah ada beberapa restoran yang tidak menerima uang cash, melainkan harus menggunakan metode cashless. Nah, menurut kalian sendiri nih, kalian lebih mending pakai metode pembayaran pakai uang tunai kayak biasa atau mendingan pakai cashless? Sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung saja kita dengerin aja ya cerita pengalaman saya. Dulu saya tuh kalau berhubungan dengan komunikasi ya atau gak public speaking, ngomong di depan, itu saya sangat menghindari hal yang seperti itu karena kalau misalkan kita ngomong di depan itu kalau salah dipelototin orang atau gak dicibirin orang. Tapi setelah saya mengikuti matkul Bapak dengan cara Bapak berbicara, cara Bapak membawa suasana itu membuat saya tertarik gitu mengikuti matkul Bapak. Dan sekarang juga kalau saya ngobrol di depan, ngomong di depan, saya juga enjoy gitu dengan tips-tips yang Bapak berikan. Kedepannya mungkin dalam nama Yesus atau gak mungkin insya Allah saya menjadi pebisnis yang handal. Mungkin teman-teman sekalian juga bisa menjadi public speaker atau pembicara-pembicara. Ya saya doakan lah itu semua. Misalkan kalian mengikuti matkul ini dengan baik dan benar. Itu saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya di sini saya akan sedikit membahas mengenai handphone dari masa ke masa. Dulu, handphone hanya bisa digunakan pada suatu tempat karena bentuknya yang besar dan tebal, berfungsi untuk melakukan komunikasi saja. Pada zaman sekarang, handphone bisa dibawa kemana-mana, bentuknya kecil dan tipis. Pada zaman sekarang, handphone sangat penting karena hampir semua kegiatan yang dilakukan akan terhubung ke handphone, baik itu menelpon, menerima pesan, melakukan transaksi, dan lain sebagainya. Bahkan katanya, di masa depan bakal ada handphone dengan layar fleksibel. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devi Lisnawati, biasa dipanggil Devi. Di sini saya akan menjelaskan tentang Kabupaten Cianjur. Dulu, Cianjur hanyalah sebuah desa kecil yang penduduknya sangat sedikit. Di sekelilingnya hanya ada pesawahan, hutan, pegunungan, dan tidak ada kendaraan sedikit pun. Sekarang, Cianjur sudah menjadi kabupaten yang memiliki 32 kecamatan, memiliki banyak tempat wisata, banyak penduduk, dan banyak kendaraan. Di masa depan, Cianjur Selatan merencanakan wacana pemekaran Cianjur Selatan menjadi kabupaten mandiri yang terpisah dari Kabupaten Induk Cianjur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian tahu bukan bahwa promosi adalah hal yang paling penting dalam berbisnis? Dulu, promosi dilakukan dengan cara membagikan brosur, membuat spanduk, mendatangi langsung pembeli, atau bahkan bisa menggunakan iklan di televisi dan radio. Tapi, hal tersebut sangat membutuhkan tenaga dan biaya yang tidak sedikit. Sekarang, para pembisnis melakukan promosi dengan menggunakan media sosial yang ada, seperti Twitter, Instagram, Facebook, TikTok, yang hal itu sangat memudahkan
dalam hal promosi karena tidak perlu menguras tenaga yang banyak dan tidak perlu mengeluarkan biaya yang banyak. Mungkin di masa depan nanti akan ada teknologi-teknologi baru yang bahkan bisa memudahkan promosi daripada yang sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azwardi Daimullah, saya dari kelas 3I Manajemen. Di sini tema saya yaitu permainan dan materi saya yaitu kronologis. Jadi, zaman dulu anak-anak kalau misalkan ingin bermain, mereka mainkan permainan seperti petak umpet, polisi penjahat, main rumah-rumahan, main galah. Tapi seiring perkembangan zaman, yaitu setelah adanya gadget, mereka mulai mainkan game. Banyak game-game yang ada di gadget seperti PUBG, Mobile Legends, Free Fire, dan mungkin di masa depan mereka akan mainkan game tapi di dunia game. Jadi mereka seakan-akan ada di dunia game itu sendiri dan merasakan sensasi nyatanya. Ya, sekian dari saya Azwardi Daimullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan perbedaan zaman dahulu dan zaman sekarang. Perbedaan zaman dahulu dan zaman sekarang sangatlah berbeda, di mana zaman sekarang teknologi semakin marak dan semakin banyak digunakan dibandingkan dengan zaman dahulu. Jika kita lahir di tahun 2000-an, kita pasti memiliki masa kecil yang bahagia, di mana gadget belum ada dan teknologi belum secanggih zaman sekarang. Perbedaan antara anak-anak zaman sekarang dan zaman dahulu sangatlah berbeda, di mana anak-anak zaman dahulu bermain lepas dengan teman-temannya, bermain tanpa beban, bermain dengan penuh rasa senang dan tawa ria di alam bebas. Sedangkan zaman sekarang saya melihat banyak anak-anak yang bermain tidak seperti zaman anak dahulu. Zaman sekarang mereka selalu bermain menggunakan handphonenya masing-masing dibandingkan zaman dahulu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian tentu saja tidak asing dong dengan namanya mie instan. Ya, apalagi yang produknya Indomie. Pada masa lalu, Indomie hanyalah memiliki rasa varian yang terbatas seperti ini, lihat, rasa soto. Namun, pada tahun 2022 sekarang, Indomie selalu memberikan varian rasa yang terbaik dan yang terbaru. Contohnya, mie ini, rasa ayam pop khas Sumatera Barat. Di masa yang akan datang pun, Indomie selalu akan memberikan varian-varian terbaru rasanya untuk penikmatnya yang seluruh di dunia ini, bahkan yang ada di Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.